Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maulidi Adi Prasetya. Dan saya Kadek Duyatna Priyoga, bisa dipanggil Lewi. Kali ini kita akan menjelaskan apa sih itu stream zipper, bagaimana cara kerja stream zipper, dan contoh dari stream zipper itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, sebelum kita mengetahui apa sih itu stream zipper, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu. Jika kita akan menggunakan struktur stream zipper ini, kita harus mengerti atau mengetahui bagaimana cara kerja dari XOR terlebih dahulu. Berikut adalah tabel dari XOR. Di sini, sebelum kita mengetahui apa sih itu pengertian dari stream zipper, cara kerja stream zipper, kita harus mengetahui cara kerja dari XOR terlebih dahulu, karena dari stream zipper ini akan menggunakan XOR sebagai alat untuk menenkripsinya. Jadi di sini dapat kita lihat ada tabel dari XOR. Misalkan kita akan meng-XOR-kan antara input A dengan input B, di mana jika input A 0 dan input B 0, jika kita XOR-kan maka hasilnya adalah 0. Kemudian jika inputnya adalah 0 di XOR-kan dengan 1, maka outputnya adalah 1. Dan kebalikannya, jika 1 di XOR-kan dengan 0, maka hasilnya tetap sama, itu adalah 1. Jika 1 di XOR-kan dengan 1, maka hasilnya adalah 0. Baik, apa sih itu stream zipper? Nah, stream zipper ini merupakan tipe algoritma enkripsi simetris, di mana stream zipper ini bekerja menggunakan unit terkecil dari plain text, yaitu level bit. Stream zipper ini dapat didesain untuk memproses dengan sangat cepat dan lebih cepat dibandingkan dengan block zipper. Mengapa dikatakan lebih cepat dari block zipper? Itu karena panjang hasil enkripsi itu akan sama dengan teks yang akan dienkripsi. Maka jika ada 1 byte data yang tersedia, maka data tersebut akan langsung bisa dienkripsi dan tidak perlu menunggu 1 blok data lagi. Nah, stream zipper ini akan menghasilkan output yang dikenal dengan keystream, di mana hasil enkripsi itu akan dilakukan dengan cara mengkombinasikan antara keystream dengan operasi yang dinamakan bit XOR, di mana bit XOR itu sudah saya jelaskan pada slide pertama. Jika kita akan menggunakan stream zipper, jadi kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana kerja dari XOR itu. XOR ini disimbolkan dengan tanda plus itu dilingkari. Nah, itu bisa dilihat pada slide. Oke, jadi kesimpulannya stream zipper ini adalah algoritma enkripsi yang simetris, di mana kunci enkripsi itu dan deskripsinya sama. Kemudian, algoritma ini akan bergerak pada nilai terkecil yaitu bit. Nah, sistem zipper ini tuh sangat simpel, di mana operasinya hanya berada pada operasi XOR antara plain text dengan keystream, sehingga itu akan menghasilkan sebuah zipper text. Nah, jika kalian masih bingung, di sini saya akan memberikan contohnya. Jadi, misalkan kita membuat plain text dengan angka 179. Nah, angka 179 itu kita ubah terlebih dahulu menjadi biner 8 bit. Kemudian kita berikan key-nya itu dengan angka 153. Nah, angka 153 ini kita ubah juga menjadi angka biner, yaitu dapat kita lihat pada slide. Jika angka desimalnya 179, maka kita rubah ke binary, itu hasilnya adalah 10110011, dan key-nya kita rubah juga, itu 153 kita ubah ke binary, itu menjadi 10011001. Maka kita XOR-kan. Untuk XOR ini kita akan gunakan fungsi tabel yang tadi. Jika angka 1 di XOR-kan dengan angka 1, maka hasilnya adalah 0. Jika angka 1
di-XOR-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jika kebalikannya, jika angka 0 di-XOR-kan dengan angka 1, hasilnya itu sama, 1. Dan jika 0 di-XOR-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi, kita dapatkan ciphertext dari plaintext dengan angka 179 dengan key-nya adalah 153, yaitu ciphernya adalah 42. Oke, jika kalian belum mengerti, bisa menanyakan pada kolom komentar dan saya akan menjelaskan secara detail. Oke, untuk struktur dari stream cipher itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maulidi Adi Prasetya dengan NIM 18055511035. Saya bersama teman saya Dewi akan menjelaskan metode enkripsi dengan metode stream cipher. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Dewi tadi di awal, bagaimana pengertian penjelasan dari metode stream cipher sendiri, saya di sini akan menjelaskan bagaimana struktur dari cara kerja stream cipher sini sendiri. Oke. Jadi algoritma stream cipher sendiri merupakan salah satu algoritma enkripsi yang bisa dibilang simple, tidak terlalu banyak operasi yang terjadi dalamnya, di mana pada metode stream cipher sendiri operasi yang terjadi hanya operasi XOR. Oke. Jadi secara garis besar hal yang dilakukan untuk mendapatkan ciphertext sendiri pada menggunakan metode stream cipher sendiri yaitu bagaimana kita melakukan XOR antara bit plaintext yang sudah kita siapkan dengan bit dari key yang kita siapkan juga. Kita bisa menyiapkan key ini sendiri atau kita bisa menggunakan aplikasi pseudo random sequence generator seperti yang saya contohkan di sini. Oke. Jadi yang terjadi di sini hanya plaintext bitstream yang sudah kita siapkan. Bit-bit yang ada pada plaintext bitstream ini akan kita XOR-kan dengan bit-bit key yang sudah kita siapkan tadi. Hasil dari XOR antara bit plaintext sendiri dengan key yang sudah kita siapkan tadi akan menghasilkan sebuah bit-bit baru, dan bit-bit baru tersebutlah yang akan kita gunakan sebagai ciphertext yang akan kita kirimkan kepada penerima pesan nanti. Jadi sesimpel itu aja sebenarnya algoritma yang digunakan dari metode stream cipher ini sendiri. Oke, jadi untuk penerapan metode stream cipher sendiri dalam menciptakan sebuah pesan enkripsi atau ciphertext, itu penerapan yang paling umum itu terjadi pada kode OTP atau one time pad yang biasanya kita gunakan ketika kita register akun sosial media atau akun apapun. Biasanya sistem akan mengirimkan kita sebuah kode acak yang hanya bisa digunakan satu kali saja dalam waktu kurun tertentu, misalkan 1-5 menit. Itu termasuk contoh dari penerapan metode stream cipher sendiri. Jadi seperti yang saya bilang tadi, contohnya itu ada OTP atau one time pad. Jadi one time pad ini sebenarnya nama lainnya itu adalah teknik Vernam cipher. Jadi OTP sini menggunakan on-type bit yang dihasilkan secara acak dan hanya bisa digunakan sekali saja dalam kurun waktu tertentu. Terus panjang dari bit-bit yang dihasilkan dari OTP sendiri ini panjangnya itu sama dengan pesan aslinya atau plaintext yang kita enkripsikan tadi. Oke, jadi saya akan memberikan contoh bagaimana sih OTP ini sendiri sebelum saya akan mendemokan nanti ya bagaimana bisa plaintext suka dengan key mami ini bisa menciptakan sebuah kode OTP FVXJ. Oke. Pada contoh OTP kali ini saya akan mencoba mengenkripsikan sebuah plaintext dengan sebuah key di mana acuannya di sini saya menggunakan baris alfabet, yaitu baris alfabet A sampai Z. Kita tahu sendiri alfabet itu terdiri dari 26 huruf. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencari angka dari masing-masing huruf plaintext tadi. Misalkan kita akan menggunakan acuan A sampai Z, di mana berarti kita gunakan urutannya itu 1 sampai 26. Kata suka sendiri kita pecah-pecah menjadi masing-masing hurufnya dengan setiap
huruf itu kita cari nilainya dalam baris alfabet tadi. Misalkan seperti ini. Suka, S itu bernilai 19, U bernilai 21, K bernilai 11, dan A itu bernilai 1. Sama seperti plain text tadi, di sini saya menggunakan key asal aja sebenarnya, key-nya itu MAMI, M-A-M-I. Kita juga mencari nilai dari key ini, yaitu MAMI, M dengan nilai 13, A dengan nilai 1, dan I dengan nilai 9. Untuk mendapatkan hypertext sendiri dari pesan yang tadi, rumusnya itu simpel aja. Jadi huruf pertama plain text ditambah dengan huruf pertama key, lalu mod jumlah dari keseluruhan total acuan tadi, dimana acuan kita ini alfabet A sampai Z, dimana totalnya itu adalah 26 huruf. Setelah tadi kan kita sudah nyari nilai-nilai dari setiap huruf. Saya contohin aja ini huruf pertama S dan M. Jadi nilai S dan nilai M itu ditambah dulu 19 sama 13, lalu hasilnya nanti akan di mod 26. Dimana di sini hasilnya itu adalah 6. Lalu 6 itu dalam baris alfabet mendeklarasikan huruf F. Seperti ini aja sebenarnya cara kerja dari one time pad atau OTP, dimana OTP ini adalah salah satu contoh dari penggunaan metode enkripsi stream cipher. Selanjutnya saya akan mendemokan enkripsi OTP dari kata suka tadi sehingga mendapatkan hasil FVXJ. Ini kan hanya baru huruf pertama saja. Oke? Baik, jadi saya sekarang akan mendemokan bagaimana bisa mendapatkan nilai hypertext FVXJ ini ya, dari plain text suka dengan key MAMI. Oke, di sini saya sudah menyiapkan nilai dari masing-masing huruf pada plain text maupun nilai dari masing-masing huruf pada key. Jadi untuk mencari nilai pertama, seperti rumus tadi, huruf pertama pada plain text tambah huruf pertama pada key, lalu hasilnya akan mod 26. Dimana 26 di sini dapat dari acuan yang sudah kita tentukan di awal, yaitu baris alfabet dengan total 26 huruf. Oke. Jadi pertama huruf S ditambah dengan huruf pertama key yaitu M. Lalu nanti akan mod 26. Oke. Dimana nilai S sendiri itu adalah 19 dan nilai M sendiri adalah 13. Oke, jadi hasilnya nanti akan mod 26. 19 tambah 13 mod 26. Hasilnya 32 mod 26. Oke. Dimana 32 mod 26 ini hasilnya kita tahu sendiri hasilnya ada 6. 6 sendiri dalam baris alfabet mendeklarasikan huruf F. Jadi huruf pertama pada cipher plain text suka dengan key MAMI yaitu F. Oke. Lalu kita mencari huruf kedua. Huruf kedua yaitu huruf kedua plain text U ditambah dengan huruf kedua key A. Lalu sama mod 26. Ya. Dengan nilai dari huruf U sendiri yaitu 21 ditambah 1. 1 di sini adalah nilai dari A ya. Lalu di mod dengan 26. Sehingga hasilnya menghasilkan nilai 22 mod 26. Dengan hasilnya di sini 22 mod 26 itu adalah 22. Dalam baris alfabet 22 mendeklarasikan nih huruf V. Oke, huruf V. Kita sudah mendapatkan huruf pertama dan huruf kedua, lalu kita akan mencari huruf ketiga. Huruf ketiga pada plain text yaitu K ditambah dengan huruf ketiga pada key yaitu M. Lalu sama, kita mod 26. Dimana nilai K sendiri yaitu 11 ditambah dengan nilai M 13. Mod 26. Oke. 11 tambah 13 yaitu 24 mod 26 dengan hasil
24 mod 26 yaitu 24. Dalam baris alfabet sendiri 24 mendeklarasikan huruf X. Oke, huruf X. Jadi huruf ketiga pada ciphertext kita yaitu X. Sekarang huruf keempat atau huruf terakhir yang akan kita cari yaitu dimana huruf terakhir dari plain text yaitu A ditambah dengan huruf terakhir pada key yaitu I. Sama seperti sebelumnya mod 26. Oke, nilai A sendiri yaitu 1 ditambah dengan nilai I 9. Mod 26. Lalu nilai A tambah nilai I itu 1 tambah 9 berarti 10 mod 26. Oke, 10 mod 26 sendiri menghasilkan nilai 10 dalam baris alfabet yang kita gunakan sebagai acuan tadi. 10 mendeklarasikan huruf J. Nah, kita sudah mendapatkan 4 huruf cipher, di mana huruf pertama ciphertextnya yaitu F, huruf kedua V, huruf ketiga X, dan huruf terakhir yaitu J. Oke, kira-kira untuk penerapan metode enkripsi stream cipher pada OTP sendiri sebenarnya hanya seperti ini saja. Ini bisa dibilang ini contoh simpel yang bisa saya berikan pada video kali ini. Seperti itu saja sebenarnya bagaimana cara bisa mendapatkan ciphertext menggunakan metode OTP dengan plaintext kata suka dan menggunakan key mami. Baik, kira-kira seperti itu saja penjelasan dari kami berdua, saya dan Dewi. Penjelasan metode enkripsi dengan stream cipher dan contoh penggunaan salah satu stream cipher yaitu OTP atau one time pad. Dimana OTP sendiri sudah saya bilang tadi sudah sering digunakan ketika kita melakukan registrasi sebuah media sosial atau akun-akun apapun, dimana kita dikirimkan sebuah kode acak yang hanya bisa digunakan sekali pakai dan dalam kurun waktu tertentu, misalkan 1-5 menit saja. Oke, jadi segitu saja mungkin penjelasan dari kami berdua tentang metode enkripsi stream cipher. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan dan menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami berdua, mau sengaja maupun tidak disengaja. Saya berharap video yang kami buat ini bisa membantu teman-teman dalam membagikan ilmu, informasi tentang metode enkripsi stream cipher sendiri. Baik, kalau begitu kami berdua pamit undur diri. Terima kasih semuanya.